Halo dan selamat datang untuk kamu yang menemukan video ini. Kamu tidak berada di sini secara kebetulan, karena setiap pesan selalu menemukan orang yang memang sedang membutuhkannya. Channel ini adalah ruang untuk kamu yang sedang mencari kejelasan, memahami energi yang sedang terjadi dalam hidupmu, dan menerima pesan-pesan yang mungkin selama ini belum kamu sadari. Sebelum kita masuk ke reading hari ini, ada informasi penting untuk kamu yang ingin melakukan personal reading berbayar. Saat ini sedang ada promo khusus untuk paket 3 pertanyaan dan 5 pertanyaan. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang ingin mendapatkan pembacaan yang lebih fokus, lebih mendalam, dan benar-benar disesuaikan dengan situasi pribadimu. Melalui personal reading, kamu bisa mengeksplorasi lebih jauh tentang kondisi yang sedang kamu hadapi, baik itu tentang perasaan, hubungan, karier, maupun arah hidup ke depan, dengan energi yang lebih spesifik hanya untuk kamu. Seperti biasa, perlu diingat bahwa reading ini bersifat general. Tidak semua pesan akan cocok untuk semua orang. Ambil bagian yang terasa paling sesuai dengan kondisimu dan lepaskan yang tidak resonate. Sekarang, mari kita masuk ke dalam reading hari ini dengan judul Siap-siap kaya mendadak. Alam semesta kirim hadiah karena kepolosan hatimu. Mari kita mulai. Kehadiran kartu The Empress membawa pesan yang sangat hangat tentang fase kehidupan yang penuh pertumbuhan dan kebaikan. Kartu The Empress melambangkan kesuburan, kelembutan, dan kemampuan untuk merawat sesuatu hingga berkembang dengan baik. Dalam hidupmu saat ini, energi ini terasa seperti dorongan alami yang membuat segala sesuatu berjalan lebih lancar tanpa harus dipaksakan. Apa yang kamu lakukan dengan niat baik perlahan mulai menunjukkan hasil. Kamu tidak perlu terburu-buru, karena seperti tanah yang subur, proses yang alami justru menghasilkan sesuatu yang lebih kuat dan bertahan lama. Perjalanan ini diperkuat oleh kartu Seven of Pentacles, yang menggambarkan kesabaran dan proses menunggu hasil. Kartu Seven of Pentacles menunjukkan bahwa usaha yang telah kamu lakukan tidak sia-sia. Mungkin sebelumnya kamu sempat bertanya-tanya kapan hasilnya akan terlihat, namun sekarang kamu mulai menyadari bahwa setiap langkah kecil yang kamu lakukan memiliki arti. Energi ini mengajarkan bahwa keberhasilan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi datang dengan tepat pada waktunya. Kamu sedang berada di fase di mana hasil dari kerja kerasmu mulai tampak secara perlahan. Kartu Six of Cups membawa nuansa kenangan dan kehangatan dari masa lalu. Kartu Six of Cups melambangkan kebaikan yang pernah kamu berikan dan kini kembali dalam bentuk yang berbeda. Bisa saja kamu bertemu kembali dengan seseorang atau mendapatkan kesempatan yang mengingatkanmu pada masa lalu yang menyenangkan. Energi ini mengajakmu untuk tetap menjaga hati yang tulus dan sederhana. Karena justru dari situlah banyak hal baik berasal. Ada rasa nyaman yang membuatmu kembali percaya bahwa hidup bisa berjalan dengan lebih ringan. Selanjutnya, kartu Knight of Pentacles menghadirkan energi yang stabil dan konsisten. Kartu Knight of Pentacles menunjukkan bahwa segala sesuatu yang datang dalam hidupmu saat ini memiliki dasar yang kuat. Tidak terburu-buru, tetapi pasti. Kamu belajar untuk melangkah dengan penuh pertimbangan, dan itu membuat hasil yang kamu capai menjadi lebih aman dan berkelanjutan. Energi ini juga mengingatkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang ketekunan. Kartu The Lovers membawa pesan tentang keselarasan dan pilihan yang penting. Kartu The Lovers melambangkan hubungan yang seimbang, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain.
kamu mulai menemukan keputusan yang terasa tepat di hati, seolah ada kesesuaian antara apa yang kamu inginkan dan apa yang terjadi. Ini bisa berkaitan dengan hubungan, kerjasama, atau arah hidup yang kamu pilih. Energi ini membuatmu merasa lebih yakin dalam melangkah. Kebahagiaan tersebut semakin terasa melalui kartu Ace of Cups. Kartu Ace of Cups melambangkan perasaan yang meluap, seperti rasa syukur, bahagia, dan ketenangan batin. Kamu mungkin merasakan perubahan dalam cara kamu melihat hidup. Hal-hal kecil mulai terasa berarti, dan kamu lebih mudah merasakan kebahagiaan dari dalam diri. Energi ini membantu menyembuhkan luka lama dan membuka ruang untuk perasaan yang lebih positif. Namun sebelum semua itu benar-benar terasa utuh, kartu Ten of Wands mengingatkan tentang beban yang mungkin masih kamu bawa. Kartu Ten of Wands melambangkan tanggung jawab yang berat atau kelelahan karena terlalu banyak memikul sesuatu. Ini adalah momen untuk mulai memilah mana yang perlu kamu lanjutkan dan mana yang sebaiknya kamu lepaskan. Dengan mengurangi beban, kamu memberi ruang bagi hal-hal baik untuk masuk. Perubahan besar dalam hidupmu juga ditunjukkan oleh kartu Death. Kartu Death bukan tentang akhir yang menakutkan, melainkan tentang transformasi. Ini adalah tanda bahwa sesuatu yang lama akan berakhir agar sesuatu yang baru bisa dimulai. Kamu sedang memasuki fase baru yang lebih segar. Meskipun perubahan terkadang terasa tidak nyaman, sebenarnya ini adalah bagian penting dari pertumbuhan. Selama ini, mungkin kamu pernah merasa terjebak seperti yang digambarkan oleh kartu Eight of Swords. Kartu Eight of Swords menunjukkan perasaan terbatas atau tidak memiliki pilihan. Namun perlahan kamu mulai menyadari bahwa batasan tersebut tidak sepenuhnya nyata. Kamu memiliki kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Dengan keberanian dan kesadaran, kamu bisa melepaskan diri dari perasaan terikat tersebut. Pada akhirnya, semua proses ini mengarah pada pemahaman bahwa hidup terus bergerak dan berkembang. Setiap kartu, mulai dari The Empress hingga Eight of Swords, menggambarkan perjalanan yang saling terhubung. Kamu belajar tentang kesabaran, kepercayaan, keberanian, dan juga pelepasan. Dengan menjalani semua ini dengan hati yang terbuka, kamu akan menemukan bahwa banyak hal baik yang perlahan hadir dalam hidupmu, membawa ketenangan, keseimbangan, dan harapan baru yang lebih cerah. Apa definisi kepolosan hati dalam konteks hidupmu saat ini? Definisi kepolosan hati dalam perjalanan hidupmu saat ini dapat dipahami sebagai keberanian untuk tetap jujur pada diri sendiri dan tetap berpegang pada nilai yang baik, meskipun lingkungan di sekitarmu tidak selalu mendukung hal tersebut. Energi dari kartu Justice menggambarkan bahwa setiap tindakan yang dilandasi ketulusan akan menemukan jalannya sendiri menuju keseimbangan. Kartu Justice mengajarkan bahwa apa yang kamu lakukan dengan niat baik tidak akan hilang begitu saja. Ada proses yang berjalan secara alami, di mana setiap usaha dan setiap kesabaranmu akan menemukan hasilnya pada waktu yang tepat. Kepolosan hati yang kamu jaga bukanlah kelemahan, melainkan fondasi kuat yang membuat hidupmu tetap selaras. Kepolosan ini juga selaras dengan energi kartu The Star, yang membawa harapan dan ketenangan. Kartu The Star menggambarkan kemampuan untuk tetap percaya bahwa keadaan akan membaik, bahkan saat situasi terasa sulit. Dalam dirimu, ini terlihat dari cara kamu masih bisa melihat sisi baik dari berbagai pengalaman. Kamu tidak mudah kehilangan harapan, dan itu menjadi kekuatan besar yang terus membimbing langkahmu. Ketika kamu tetap menjaga keyakinan ini,
Kamu memberi ruang bagi hal-hal baik untuk datang secara perlahan, namun pasti. Dalam keseharian, energi ini tercermin melalui kartu Eight of Pentacles. Kartu Eight of Pentacles menunjukkan dedikasi, ketekunan, dan kemauan untuk terus belajar. Kamu menjalani aktivitasmu dengan penuh tanggung jawab tanpa perlu mencari jalan pintas. Kepolosan hatimu membuatmu memilih cara yang jujur dalam mencapai tujuan. Meskipun prosesnya mungkin terasa lebih panjang, hasilnya akan lebih kuat dan memberikan kepuasan yang lebih dalam karena kamu tahu bahwa semuanya didapat dengan usaha yang bersih. Di tengah perjalanan, kamu juga dihadapkan pada berbagai pilihan seperti yang digambarkan oleh kartu Seven of Cups. Kartu Seven of Cups melambangkan banyaknya opsi yang terkadang membingungkan. Namun, kepolosan hatimu menjadi penuntun untuk memilih dengan bijak. Kamu tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang hanya terlihat menarik di permukaan. Sebaliknya, kamu cenderung memilih sesuatu yang benar-benar sesuai dengan nilai dan tujuan hidupmu. Ini membuat langkahmu lebih terarah, meskipun jalannya tidak selalu mudah. Seiring waktu, kepolosan ini berkembang menjadi kekuatan yang lebih matang seperti yang ditunjukkan oleh kartu King of Wands. Kartu King of Wands melambangkan kepemimpinan yang penuh semangat dan keyakinan. Kamu mulai berani mengambil peran lebih besar dalam hidupmu. Namun yang membuatnya istimewa adalah kamu tetap membawa kejujuran dan ketulusan dalam setiap langkah. Orang lain bisa merasakan ketulusan itu, sehingga mereka lebih mudah percaya dan merasa nyaman bekerja sama denganmu. Tentu saja, perjalanan ini tidak selalu mulus. Kartu Three of Swords menggambarkan pengalaman luka atau kekecewaan yang pernah kamu rasakan. Kartu Three of Swords menunjukkan bahwa kamu pernah menghadapi situasi yang cukup berat secara emosional. Namun, dari pengalaman tersebut, kamu belajar untuk menjadi lebih bijak. Kepolosan hatimu tidak hilang, melainkan menjadi lebih kuat, karena kamu memahami arti memaafkan dan melanjutkan hidup tanpa membawa beban berlebihan. Ada juga momen seperti yang digambarkan oleh kartu Four of Cups, di mana kamu merasa jenuh atau kurang bersemangat. Kartu Four of Cups melambangkan kondisi ketika sesuatu terasa datar atau kurang menarik. Dalam fase ini, kepolosan hatimu membantu kamu kembali melihat hal-hal sederhana yang sering terlewatkan. Kamu belajar menemukan kebahagiaan dari hal kecil, seperti waktu tenang atau momen sederhana dalam keseharian. Ini membantu menjaga keseimbangan emosimu. Kepolosan ini juga terhubung dengan energi kartu The Hierophant yang melambangkan nilai, prinsip, dan kebijaksanaan. Kartu The Hierophant menunjukkan bahwa kamu memiliki pegangan hidup yang jelas. Kamu menghargai nilai-nilai yang memberi arah dalam hidupmu. Dengan tetap berpegang pada prinsip tersebut, kamu bisa menjalani hidup dengan lebih teratur dan bermakna. Orang lain mungkin juga melihatmu sebagai sosok yang dapat dipercaya karena konsistensimu. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada energi kartu Knight of Cups. Kartu Knight of Cups melambangkan ketulusan dalam memberi perhatian dan kebaikan. Kamu menjalani hidup dengan hati yang terbuka, siap membantu, dan memahami orang lain tanpa mengharapkan balasan. Kepolosan hatimu membuatmu menjadi pribadi yang hangat dan menyenangkan. Dengan sikap seperti ini, kamu tidak hanya membawa kebaikan bagi orang lain, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih damai dan penuh makna bagi dirimu sendiri. Bagaimana cara menjaga ketulusan di tengah dunia yang kompetitif? Cara menjaga ketulusan di tengah dunia yang kompetitif dalam konteks hidupmu saat ini adalah dengan menyadari bahwa setiap guncangan besar yang terjadi seperti kartu The Tower
bukanlah sebuah bencana untuk menghancurkanmu, melainkan sebuah cara semesta untuk meruntuhkan tembok-tembok kepalsuan dan ego yang selama ini menghalangi pandanganmu, sehingga ketika segalanya tampak runtuh dan berantakan, kamu sebenarnya sedang diberi ruang kosong yang bersih untuk membangun kembali integritasmu tanpa perlu lagi berpura-pura menjadi orang lain demi persaingan yang melelahkan. Setelah keruntuhan itu, kamu akan merasakan munculnya Ace of Wands sebagai percikan semangat baru yang sangat murni di dalam jiwamu, di mana kamu mulai berani memulai langkah pertama dengan niat yang segar dan penuh kejujuran tanpa beban masa lalu, karena kamu sadar bahwa ide-ide kreatif yang paling cemerlang hanya akan lahir dari hati yang tulus dan semangat yang menyala untuk memberikan manfaat, bukan sekadar ambisi buta untuk mengalahkan orang lain demi validasi sementara. Ketulusan ini kemudian harus kamu bawa ke dalam ruang kolaborasi melalui kartu Three of Pentacles, di mana kamu belajar bahwa kompetisi sebenarnya bisa diubah menjadi sinergi yang indah jika kamu mau bekerja sama dengan rendah hati dan menghargai keahlian orang lain, karena ketika kamu fokus pada kualitas karyamu dan kontribusi nyata bagi tim, semesta akan membuka pintu-pintu pengakuan yang jauh lebih besar daripada hasil dari sebuah persaingan yang penuh intrik dan saling menjatuhkan. Untuk menjaga agar hatimu tetap stabil di tengah tekanan, kamu memerlukan energi temperance yang mengajarkanmu seni keseimbangan dan kesabaran untuk mengolah emosi yang meluap-luap, sehingga kamu tetap bisa bersikap tenang meskipun lingkungan sekitarmu sangat toksik, karena ketulusan itu ibarat air yang jernih yang mampu menetralisir racun-racun persaingan dengan cara tetap konsisten pada prinsip kebenaran dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang hanya berdasarkan nafsu sesaat. Di saat yang sama, kamu perlu menggunakan kecerdasan kartu King of Swords untuk menegakkan batas-batas yang jelas dan berani berpikir objektif, di mana menjadi tulus bukan berarti menjadi lemah atau mudah dimanipulasi, melainkan memiliki ketajaman logika untuk melihat mana peluang yang benar-benar sehat dan mana yang hanya akan mengotori jiwamu, sehingga kamu bisa tetap jujur kepada diri sendiri sambil tetap memiliki otoritas yang disegani oleh lawan-lawanmu tanpa perlu mengeluarkan kata-kata kasar. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa akan selalu ada gesekan seperti kartu Five of Wands, di mana perbedaan pendapat dan persaingan kecil akan sering menguji kesabaranmu, namun kepolosan hatimu justru akan menjadi perisai paling kuat, karena kamu tidak ikut terjebak dalam drama atau keributan yang sia-sia, melainkan menganggap setiap konflik sebagai latihan mental untuk tetap berdiri tegak pada nilai-nilai kebaikan yang kamu yakini. Meskipun orang lain berusaha menarikmu ke dalam lumpur permusuhan. Jika rasa cemas mulai menghantui pikiranmu, hingga membuatmu sulit tidur seperti gambaran Nine of Swords, kembalilah pada napas ketulusanmu, dan sadarilah bahwa sebagian besar ketakutan itu hanyalah bayangan semu yang diciptakan oleh rasa takut tertinggal oleh orang lain, sehingga kamu harus berani melepaskan beban pikiran tersebut dengan cara berserah diri kepada kekuatan yang lebih besar dan meyakini bahwa rezekimu tidak akan pernah tertukar dengan rezeki orang lain selama hatimu tetap berada di jalur yang benar. Tetaplah memelihara rasa ingin tahu dan kepolosan seorang Page of Wands yang selalu melihat dunia dengan mata yang penuh binar kekaguman dan kemauan untuk belajar hal-hal baru tanpa rasa sombong. Karena dengan terus menjadi pembelajar yang jujur dan berani bereksperimen, kamu akan selalu menemukan jalan-jalan kecil menuju kesuksesan yang tidak terlihat oleh mereka yang terlalu sibuk sikut-sikutan di jalur utama yang penuh sesak. Sebab pada akhirnya,
Hidup ini adalah tentang kartu The Wheel of Fortune yang terus berputar, di mana posisi di atas atau di bawah hanyalah sebuah siklus sementara yang tidak akan membuatmu goyah jika kamu memiliki akar ketulusan yang dalam, sehingga ketika roda keberuntungan itu membawamu ke puncak kemuliaan, kamu akan menjadi pemimpin yang bijaksana. Dan ketika roda itu membawamu ke bawah, kamu akan tetap menjadi jiwa yang damai. Karena kamu tahu bahwa selama hatimu tulus, semesta akan selalu mengatur waktu yang paling sempurna untuk mengangkatmu kembali ke tempat yang paling terhormat. Apakah kepolosanmu selama ini sering dianggap sebagai kelemahan oleh orang lain? Kartu The High Priestess membawa pesan yang sangat halus, namun dalam, bahwa ketenanganmu bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan batin yang jarang dimiliki banyak orang. Kartu The High Priestess menggambarkan intuisi yang tajam, kepekaan terhadap situasi, dan kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa harus banyak berbicara. Dalam hidupmu, ini terlihat dari caramu memilih diam ketika situasi tidak perlu diperpanjang, serta caramu menjaga sikap meskipun kamu sebenarnya memahami lebih banyak dari yang orang lain kira. Kamu tidak perlu membuktikan segalanya, karena kebijaksanaan sejati memang sering hadir dalam bentuk yang tenang dan sederhana. Dari ketenangan itu, energi mulai bergerak seperti yang ditunjukkan oleh kartu Eight of Wands. Kartu Eight of Wands melambangkan percepatan, perubahan yang cepat, dan datangnya berbagai kabar atau peluang. Apa yang selama ini terasa berjalan lambat, perlahan mulai bergerak lebih dinamis. Kamu mungkin akan melihat perkembangan yang lebih jelas dalam waktu dekat. Ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa sebab, melainkan hasil dari konsistensi dan kesabaran yang sudah kamu jaga selama ini. Segala sesuatu mulai menemukan ritmenya. Ketulusan yang kamu miliki sangat selaras dengan energi kartu Queen of Cups. Kartu Queen of Cups menggambarkan pribadi yang penuh empati, lembut, dan mampu memahami perasaan orang lain dengan baik. Kamu sering menjadi tempat orang lain berbagi cerita karena mereka merasa nyaman di dekatmu. Meskipun terkadang kamu merasa terlalu banyak memberi, sebenarnya kualitas ini adalah kekuatan besar. Dengan menjaga batas yang sehat, kamu bisa tetap menjadi pribadi yang hangat tanpa kehilangan keseimbangan diri. Perjalanan ini kemudian mengarah pada energi kartu Ten of Pentacles yang melambangkan kestabilan dan keberlanjutan. Kartu Ten of Pentacles menunjukkan bahwa apa yang kamu bangun tidak hanya berdampak untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Ada potensi untuk menciptakan kehidupan yang lebih aman, baik secara materi maupun hubungan. Ini adalah hasil dari usaha yang dilakukan dengan cara yang jujur dan penuh kesabaran. Jika sebelumnya kamu merasa kurang nyaman dengan lingkungan tertentu, kartu Six of Swords menunjukkan adanya pergeseran menuju kondisi yang lebih tenang. Kartu Six of Swords melambangkan perpindahan dari situasi yang berat menuju keadaan yang lebih ringan. Kamu mungkin mulai menjauh dari hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan dirimu, dan itu adalah langkah yang baik. Dengan begitu, kamu memberi ruang bagi pengalaman baru yang lebih mendukung pertumbuhanmu. Kartu Judgment hadir sebagai momen kesadaran. Kartu Judgment mengajakmu untuk melihat perjalanan hidupmu dengan lebih jernih. Kamu mulai memahami bahwa setiap pengalaman memiliki peran dalam membentuk dirimu saat ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk melepaskan beban lama dan memberi kesempatan pada dirimu untuk memulai dengan perspektif yang baru. Dalam proses ini, kartu Four of Pentacles mengingatkan tentang pentingnya rasa aman. Kartu Four of Pentacles menunjukkan bahwa kamu mungkin menjadi lebih berhati-hati
dalam menjaga apa yang kamu miliki. Hal ini wajar, terutama setelah melalui berbagai pengalaman. Namun, penting juga untuk tetap terbuka agar aliran kebaikan bisa terus masuk ke dalam hidupmu. Kartu Two of Pentacles kemudian mengajarkan tentang keseimbangan. Kartu Two of Pentacles melambangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan. Kamu sedang belajar mengatur banyak hal sekaligus, baik itu emosi, pekerjaan, maupun hubungan. Dengan pendekatan yang fleksibel, kamu bisa menjalani semuanya dengan lebih ringan. Pada akhirnya, semua proses ini mengarah pada energi kartu The Sun. Kartu The Sun melambangkan kebahagiaan, kejelasan, dan rasa syukur. Setelah melalui berbagai fase, kamu mulai merasakan kehangatan dalam hidupmu. Hal-hal yang sebelumnya terasa rumit menjadi lebih sederhana. Kamu bisa melihat hidup dengan lebih terang dan penuh harapan. Energi ini menegaskan bahwa ketulusan yang kamu jaga selama ini membawa hasil yang baik, dan kamu layak merasakan kebahagiaan yang datang secara alami. Siapa orang yang pernah kamu bantu tanpa pamrih yang menjadi pemicu berkah ini? Orang yang pernah kamu bantu dengan tulus di masa lalu, kini membawa makna yang jauh lebih dalam perjalanan hidupmu saat ini. Energi dari kartu Ace of Swords menggambarkan bahwa kehadiranmu pada saat itu benar-benar memberikan kejelasan bagi mereka. Kartu Ace of Swords melambangkan pemahaman, solusi, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Saat mereka berada dalam kebingungan, kamu hadir dengan niat baik, membantu mereka melihat situasi dengan lebih jernih. Tanpa kamu sadari, tindakan sederhana itu menjadi titik awal perubahan besar dalam hidup mereka. Ketika itu, mereka mungkin sedang berada dalam kondisi seperti yang digambarkan oleh kartu Five of Cups. Kartu Five of Cups menunjukkan kesedihan, penyesalan, dan fokus pada hal-hal yang sudah berlalu. Mereka merasa kehilangan arah dan sulit melihat harapan. Di momen tersebut, kamu hadir dengan kepedulian yang tulus, membantu mereka bangkit perlahan. Kamu tidak menghakimi, tidak menuntut, dan tidak mengharapkan balasan. Justru dari ketulusan itulah hubungan energi yang kuat mulai terbentuk. Keadaan mereka saat itu juga bisa dikaitkan dengan kartu The Devil, yang melambangkan keterikatan pada situasi yang tidak sehat. Kartu The Devil menunjukkan adanya tekanan, kebiasaan yang sulit dilepaskan, atau lingkungan yang membatasi. Bantuanmu memberi mereka dorongan untuk mulai melepaskan diri dari kondisi tersebut. Kamu mungkin tidak menyadari seberapa besar pengaruh yang kamu berikan, tetapi bagi mereka, itu adalah langkah awal menuju kebebasan. Seiring waktu, perubahan dalam diri mereka terlihat melalui energi kartu Queen of Wands. Kartu Queen of Wands melambangkan kepercayaan diri, semangat, dan kemampuan untuk berkembang. Mereka mulai menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Keberanian dan optimisme mereka tumbuh, dan dalam proses itu, mereka tidak melupakan siapa yang pernah membantu mereka berdiri kembali. Energi kebaikan yang kamu berikan tetap tersimpan dalam ingatan mereka. Kini, dampak dari kebaikan tersebut mulai bergerak kembali ke arahmu, seperti yang digambarkan oleh kartu Three of Wands. Kartu Three of Wands menunjukkan bahwa usaha dan kebaikan yang kamu tanam mulai memberikan hasil. Ada peluang baru yang muncul, mungkin melalui koneksi, atau rekomendasi yang tidak kamu duga. Ini adalah bentuk perkembangan yang datang secara bertahap, menunjukkan bahwa apa yang kamu lakukan di masa lalu mulai membawa manfaat di masa kini. Energi ini kemudian berkembang menjadi kartu Nine of Cups, yang melambangkan kepuasan dan kebahagiaan. Kartu Nine of Cups menunjukkan bahwa keinginan yang kamu miliki perlahan mulai terwujud.
kamu mulai merasakan hasil dari perjalanan panjang yang telah kamu lalui. Ini bukan hanya tentang pencapaian materi, tetapi juga tentang rasa cukup dan damai dalam diri. Hubungan yang terbentuk dari energi ini terlihat melalui kartu Two of Cups. Kartu Two of Cups melambangkan koneksi yang seimbang dan saling menghargai. Bisa jadi, kamu akan kembali terhubung dengan orang tersebut, atau kamu merasakan bentuk hubungan baru yang memiliki kualitas serupa. Energi ini membawa kerjasama yang sehat dan saling mendukung. Perkembangan ini mungkin datang dengan cepat, seperti yang ditunjukkan oleh kartu Knight of Swords. Kartu Knight of Swords melambangkan pergerakan yang cepat dan penuh semangat. Kamu mungkin akan menerima kabar baik atau peluang secara tiba-tiba. Dalam momen ini, penting untuk tetap sigap dan percaya pada kemampuanmu dalam mengambil keputusan. Pada akhirnya, semua ini mengarah pada energi kartu Eight of Cups. Kartu Eight of Cups melambangkan keberanian untuk meninggalkan masa lalu dan melangkah ke arah yang lebih baik. Kamu mulai melepaskan hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan dirimu. Dengan langkah ini, kamu membuka ruang untuk kehidupan yang lebih tenang dan bermakna. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan mengikuti reading hari ini sampai selesai. Semoga pesan yang muncul bisa memberikan pencerahan, ketenangan, serta membuka perspektif baru dalam perjalanan hidupmu. Jika kamu merasa reading ini resonate atau membantu, jangan ragu untuk meninggalkan like sebagai bentuk dukungan. Kamu juga bisa menuliskan pengalaman atau pendapatmu di kolom komentar, karena itu bisa menjadi energi tambahan, tidak hanya untuk channel ini, tetapi juga untuk penonton lainnya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Queen of Pentacles agar kamu tidak ketinggalan update reading selanjutnya. Dan jika menurutmu video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang-orang terdekatmu agar mereka juga bisa menerima pesan yang mungkin memang ditujukan untuk mereka. Sampai bertemu di reading berikutnya. Semoga kebaikan selalu menyertai setiap langkahmu.